Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan moga-moga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya seluruh hidup dan kehidupan kita semuanya berada dalam lingkaran kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun helaan nafas kita, bahkan satu detakan jantung kita, yang bukan karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu banyaknya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa kalau saja kita melakukan perhitungan, melakukan rincian atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, pastilah kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kita tidak akan mampu untuk menghitungnya karena pada satu sisi nikmat Allah begitu banyaknya, Dia tidak berbilang dan Dia tidak berbatas. Sedangkan pada sisi yang lain, ilmu yang kita miliki sangatlah terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku tidak memberikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit saja. Dalam kaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, dari sekian banyak nikmatnya yang ada pada kita, tidak satu pun yang Allah minta kepada kita untuk membalasnya. Karena kita pun pasti kita tidak akan mampu untuk membalasnya. Allah memerintahkan kepada kita dalam firman-Nya, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, jangan mengkufuri nikmat-nikmatku. Kata para ulama, bersyukur kepada Allah dengan 3 cara. Yang pertama, bersyukur kepada Allah dengan hati kita. Bersyukur kepada Allah dengan hati kita adalah dengan menghadirkan keyakinan di dalam hati kita bahwa semua nikmat yang ada pada kita, semuanya itu sampai di tangan kita tidak lain dan tak bukan
adalah semata-mata karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja yang ada pada diri kalian, maka semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghadirkan keyakinan yang seperti ini, maka seseorang ketika dia dalam posisi berada, ketika dia dalam posisi sedang beruntung, maka dia tidak akan menjadi seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Demikian pula sebaliknya, ketika dia dalam posisi kurang beruntung, atau bahkan ketika nikmat itu Allah tarik darinya, maka dia pun tidak patah arang dan putus asa, karena dia yakin bahwa semuanya adalah dari Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesyukuran yang kedua adalah dengan lisan kita. Bersyukur dengan lisan kita adalah dengan menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 11, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun terhadap nikmat Tuhan kalian, hendaknya kalian menyebut-nyebutnya. Karena itu, ketika nikmat itu datang kepada kita, sedikit apalagi banyak, kecil apalagi besar, maka kewajiban kita adalah memuji Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat itu datang. Kata Rasulullah SAW, "Wa man lam yahmidallah lam yashkuruhu." Siapa-siapa yang tidak memuji Allah ketika nikmat itu datang kepadanya, maka dia belumlah dikatakan bersyukur kepada Allah. Dan terkadang nikmat yang ada pada kita tidaklah semuanya dari jalan usaha kita, tetapi terkadang dia melewati tangan manusia yang lainnya. Maka di antara adab yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita adalah juga pandai-pandai berterima kasih kepada sesama. Kata Rasulullah SAW, "Wa man lam yashkurun nas, lam yashkuruhum." Siapa-siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada sesamanya, maka dia juga belum bisa dikatakan sebagai orang yang pandai bersyukur. Bersyukur yang ketiga adalah dengan anggota badan kita. Bersyukur dengan anggota badan kita tidak lain adalah mewujudkannya dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW, beliau memanjangkan berdirinya di malam-malam hari untuk menunaikan salat tahajud, sampai-sampai betisnya bengkak karena lamanya berdiri. Sehingga istri beliau Aisyah radhiyallahu anha menasihati, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mesti memberat-beratkan seperti itu? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Afala akunu abdan syakura." Tidakkah sebaiknya kalau aku itu disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur? Bersyukur kepada Allah sekali lagi bukanlah untuk membalas kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Karena itu Nabi Musa alaihissalam yang kita kenal sebagai Kalimur Rahman, Nabi yang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah bermunajat kepada Allah.
Kata Nabi Musa, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Engkau perintahkan kepadaku untuk bersyukur kepadamu, sementara kesyukuranku kepadamu itu pun juga adalah atas karunia darimu." Bersyukur kepada Allah dalam pandangan ulama terdahulu hakikatnya adalah mengikat nikmat yang telah ada dan memancing nikmat yang belum datang. Karena itu, jika kita ingin nikmat yang ada pada kita langgeng adanya, maka perbanyaklah bersyukur dengan memberi. Dan jika kita ingin nikmat Allah tambahkan kepada kita, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian pandai bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi kalau kalian kufur, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Yang terakhir, Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya yang mulia, Mu'az bin Jabal. Kata Rasulullah SAW, "Wahai Mu'az, demi Allah aku mencintaimu. Karena itu, janganlah sekali-kali engkau lupa untuk membaca di penghujung salatmu dengan bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir wa liwalidayyana warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.